Gawah, gawah, tilah, tilah, ite, ite, molah. molah. Gawah, tilah, ite, molah. Gawah, tilah, ite, molah. Halo sahabat Rinjani Barat, kawasan hutan Ranget yang termasuk ke dalam RTK 6 Gunung Rinjani merupakan kawasan hutan lindung terkecil di wilayah kelola KPH Rinjani Barat. Hutan kecil di sebuah dusun yang mayoritas suku Sasak ini ternyata menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan, antara lain potensi jasa lingkungan dan wisata alam dengan keragaman budayanya. Kawasan hutan Ranget berjarak sekitar 15 km dari kota Mataram. Sebelum sampai di kawasan hutan Ranget, kita akan disuguhkan dengan panorama alam yang menakjubkan mata di sepanjang perjalanan. Kawasan hutan Ranget sebagai bagian dari Gunung Rinjani diakui dan dihormati sebagai sumber inspirasi, simbol penyatuan, dan keharmonisan. Kawasan hutan kecil namun kaya dengan potensi dan memberi kehidupan bagi masyarakat di Lombok. Kawasan hutan Ranget terletak di Dusun Ranget, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Potensi jasa lingkungan di kawasan hutan Ranget meliputi sumber daya air, karbon, dan wisata alam. Dengan luas kawasan hutan kurang lebih 2,7 hektar, mata air di kawasan hutan Ranget telah menghidupi masyarakat di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Berada di kawasan hutan Ranget, kita dapat menjumpai dua situs, yaitu Pura dan Kemali Ranget. Pura digunakan oleh suku Bali, sementara Kemali Ranget digunakan untuk acara adat Sasak. Dua situs dari budaya yang berbeda yang berada di tengah-tengah masyarakat suku Sasak. Jadi Kemali itu adalah istilah untuk situs-situs purba di tanah Sasak ya. Oleh sebab itu masyarakat Sasak melakukan kegiatan atau ritual di tempat itu di musim-musim tertentu. Jadi Kemali itu merupakan pusat kosmos bumi yang memang dilihat oleh masyarakat tradisi itu sebagai keseimbangan diri terhadap alam. Jadi tata ruang kehidupan kita itu memang diatur oleh Kemali itu sendiri. Nah, Kemali Ranget itu sendiri ditemukan dulu oleh leluhur kami sekitar tahun 1800-an ya. Kebetulan saya keturunan ke-6 dari leluhur kami yang ada di sini, yang saat ini mencoba untuk melestarikan kembali situs ini, kemudian merawatnya, dan melakukan ritual-ritual sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan agama. Ya, jadi situs ini bertujuan untuk menjaga bukti-bukti sejarah bahwa leluhur kami di tanah Sasak ini pada umumnya, di Ranget ini pada khususnya, bahwa kami Islam di situ. Lalu kemudian ada pura, ada situs pura. Nah, ini bentuk toleransi masyarakat di Dusun Ranget yang sudah terjadi secara turun-temurun. Nah, tentu sekali ini yang harus kami lanjutkan. Menjaga Gumi Sasak ini dengan menjaga keseimbangan antara situs satu dengan situs yang lain.
ini, kawasan hutan Ranget sedang dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata alam. Pengelolaan wisata alam Ranget dilaksanakan oleh masyarakat pengelola yang tergabung dalam Forum Ranget. Kalau dalam hal kolaborasi, kami dari KPH, khususnya dari Resources South, bersama-sama dengan Forum Ranget, akhirnya kita berusaha bagaimana caranya supaya Ranget ini bisa meningkatkan pendapatan selain dari nilai ekologi tadi. Jadi dari segi ekonomi kita berusaha untuk meningkatkan itu. Nah, kebetulan di KPH itu ada koperasi yang dibentuk oleh KPH. Nah, kami berusaha untuk bekerja sama dengan koperasi itu. Akhirnya, alhamdulillah koperasi juga mau, kita juga setuju, dan Forum Ranget juga setuju. Nah, di saat itu, akhirnya kita dari pihak KPH sudah mengurus pembentukan koperasi itu sampai berbadan hukum. Nah, jadi koperasi yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, kemudian Forum Ranget sebagai pelaksananya di lapangan. Nah, itu udah berjalan sekitar setahun. Seiring dengan bertambahnya pengunjung, pemuda Dusun Ranget mengelola wisata di kawasan hutan Ranget melalui program Kembali ke Asal. Program mengenai kearifan lokal masyarakat Sasak sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang sangat bijak dan meninggalkan berbagi jejak agar dapat diikuti dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Ada upaya pelestarian yang kami lakukan. Jadi setiap tahun itu kami melakukan penanaman kayu, beberapa jenis tanaman yang memang ketika kami melihat kawasan ini kosong, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena memang ini menjadi aset masyarakat di sini, sekaligus menjaga aset pemerintah. Jadi dengan keberadaan kawasan hutan ini juga masyarakat kami sangat terbantu ya. Progres untuk wisata Ranget itu kita tujukan untuk konsepnya itu wisata budaya. Jadi wisata budaya kita sudah berusaha bersama dengan Forum Ranget menghubungi beberapa pihak terkait untuk menjaga kelestarian budaya yang ada di Lombok. Dengan potensi sumber daya air yang melimpah, dengan didukung panorama alam yang menyejukkan, berkunjung di siang hari pun tidak akan terasa lelah ataupun membosankan. Keindahan alam dan keunikan budaya masyarakatnya, Ranget layak mendapatkan prioritas untuk kita kunjungi. Sampai jumpa di kawasan hutan Ranget. Salam lestari.